Bagi kita semua, Swastiastu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ketua Kelompok, Bapak Ibu Fasilitator, Bapak Kepala Desa yang berkesempatan hadir di pagi hari ini. Sayangnya satu ketua belum datang, ya semoga bisa cepat datang supaya kita tidak diwakili bicara. Tapi ini ada fasilitator yang bisa menyampaikan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan kita, yaitu pengembangan LPMDes, yaitu pengembangan rumah pangan masyarakat desa. Ini sudah kita ketahui bahwa bapak-bapak yang hadir di sini adalah merupakan gapoktan terpilih dari kurang lebih sekitar 96 gapoktan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Bapak ini adalah gapoktan terbaik yang kami anggap terbaik di antara semuanya. Jadi karena bapak-bapak ini adalah gapoktan terbaik, maka kami berikan amanah kepada bapak-bapak untuk menyelenggarakan kegiatan LPMDes, pengembangan masyarakat desa. Dan nantinya bapak-bapak akan mendapatkan bantuan kurang lebih sama saja, yang 530 juta itu adalah untuk pembangunan fisik, itu ada pembangunan lembung, pembangunan rumah alam, dan ada lantai umum. Sedangkan yang sisanya adalah untuk peralatan nanti bapak akan mendapat surveyor dan semua alatnya alat-alat mahal dan besar berat. Tapi bapak-bapak tidak perlu khawatir. Nanti bapak akan diajari bagaimana cara mengoperasikan dan cara merawat alat-alat tersebut. Intinya pemerintah di sini sangat ingin mempermudah petani, yaitu untuk petani di Kabupaten Lombok Barat kita alhamdulillah dapat 5 lokasi, yaitu ada di Lampo, Batu Pute, Semotong Are, Libulang, dan Kulanji. Ya, saya harap karena bapak-bapak sudah diberikan amanah ini dibuatlah sebagus mungkin, serapi mungkin, dan nanti jangan lupa dilaksanakan kegiatan ini, jangan sampai hanya bangunan mangkrak sampai di sini. Nanti bukan akan ada surat perjanjian bahwa bapak akan mengembangkan LPMDes tersebut. Karena apa ke depannya? Saya nanti berharap LPMDes yang di sini itu nanti bisa ikut memasok beras ASN, karena kemarin kami hanya 6 gapoktan yang mensupport untuk beras ASN. Nah, kami harapkan nantinya ada 6 lagi sehingga kami bisa mengcover untuk yang guru-guru. Ini kami kemarin hanya 6, jadi kami baru OPD saja yang kami cover. Itu masing-masing gapoktan kurang lebih dapat 4,2 ton setiap bulan. Itu sudah istilahnya sudah di depan mata pelinggih, iya kan? Dan itu akan terus seterusnya. Nah, ini mereka kemarin kontraknya selama 1 tahun. Dan nanti tahun depan kalau bapak-bapak sudah siap untuk bisa memasok untuk ASN, kami akan merekomendasikan bapak-bapak juga akan menyetor beras dalam untuk ASN. Jadi masalah sudah ada. Saya harap nanti ini akan terus berlanjut. Kami kepinginnya justru LPMDes inilah yang masuk juga. Nah, terus yang kedua, karena ini dananya besar, tentunya nanti akan banyak inceran dari sana sini. Ya. Tidak ada dan baik itu dari internal desa maupun dari eksternal LSM dan lain sebagainya dari luar. Sehingga kita buat kalau memang gambarnya ukurannya 100, dibuat 100 boleh lebih. Jangan sampai gambarnya 100 meter persegi tapi dibuatnya hanya 90, itu akan menjadi temuan. Saya pinginnya kita sama-sama enak, sama-sama kita selamat, sama-sama kita aman. Di sini gapoktan aman, kepala desa aman, bendahara aman, PPK aman, penanggung jawab pelaksana kegiatan aman, dan kepala dinas aman. Ya. Ada tanggal 25. Tanggal 25 hari Sabtu berarti besok terakhir. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus Bapak Ibu lengkapi dan tanda tangani hari ini. Kalau memang sudah lengkap semua, kita akan buatkan SPM besok untuk pencairannya. Untuk masuk ke rekening kelompok dulu. Ya, masuk ke rekening kelompok. Pada saat setelah masuk ke rekening kelompok, terima kasih untuk Adis, jadi Bapak Ibu sekalian. Itu yang ada dari perhatian kita semua. Jadi arahan Kadis itu tadi dianukan kepada kami selaku BPK, kemudian Bapak Ibu fasilitator
ketua Bapoktan dan seluruh unsur pelaksana di LPNDes ini. Selanjutnya mungkin saya akan menyampaikan rencana teknis kali ini, teknis penggunaan dana. Yang ini nanti boleh kita akan diskusikan bersama. Kemudian terakhir nanti persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mencairkan anggaran itu ya. Yang pertama, mungkin untuk termin pertama ini kita akan mentransfer 25% dari total. Jika jumlahnya tadi sampaikan 132.500.000. Nah, kalau versi kami dulu dari dinas, Pak Ketua, Pak Koordinator, Fasilitator, bahwa 132,5 juta ini kita akan fokus ke rumah Pedrega dulu sama rumah RNU. Itu perencanaan dari kami, nanti boleh kita diskusikan bersama. Sehingga kalau kita mengacu pada besarnya anggaran untuk rumah Pedrega dan RNU sebesar 210 juta, berarti kita kekurangan berapa jadinya? Kekurangan 77.500.000 Pak. Secara fisik kita akan mencapai 63% dengan anggaran termin pertama saja. Nah itu konsep dari kami, khusus kita bangun rumah Pedrega sama RNU dulu. Ya, karena itu menurut kami itu yang butuh waktu lama, sehingga nanti pas datang mesinnya kondisi bangunan sudah kuat. Ya. Nah itu versi kami. Nanti boleh kita diskusikan bersama. Kemudian yang kedua, termin kedua 45% dari 530 juta, sehingga kita akan mentransfer 238.500.000. Nah, dari 238.500.000 ini untuk apa saja? Menurut kami kita pulkan dulu yang ke RMU dan rumah RMU dan Pedrega yang tadi 77.500.000. Kita ambil dari sini dulu, gitu kan. Sisanya akan kita pakai untuk pembangunan lumbung pangan. Maksud saya supaya terarah, gitu kan. Sehingga besok pas pemeriksaan kita gampang oleh inspektorat siapa saja, gitu kan. Nah dari 77 juta ini, dari 208 juta dikurangi 77.500.000, tersisalah 161 juta. Ya, biaya 161 juta. Nah untuk pembangunan lumbung pangan, sehingga dengan dana sekian akan kita lihat fisiknya nanti akan menjadi 57,5%. Fisik lumbung pangan akan terbangun dengan anggaran di termin kedua. Kemudian termin terakhir, mohon maaf, untuk lumbung pangan kita masih kekurangan 119 juta Pak. Dengan anggaran yang ada, yaitu 280 juta. Kita kekurangan 119 juta dari termin kedua. Maka kita ajukan termin ketiga untuk pembangunan Pantai Timur. Nah, termin ketiga ini akan kita transfer dana sebesar 159 juta. 159 juta ini peruntukannya untuk Pantai Timur 40 juta dan untuk melanjutkan pembangunan lumbung pangan sebesar 119 juta. Nah itu konsep dari kami Pak Koordinator. Mohon teman-teman dari Bapoktan, Fasilitator dan sebagainya, bagaimana dengan konsep ini? Kalau memang ada yang kurang, mari tambahkan kami, kan? Atau kalau ada yang lebih, kurangi, gimana kurangnya? Nah itu konsep dari kami dulu sebelum kita lanjut ke Bu Elia, masalah persyaratan teknis pencairan dana. Ini dulu kita sepakati. Sepakat tak kita dengan anggaran yang ini?
Kemudian di SPD yang seperti yang disampaikan Bu Kades tadi bahwa 132 juta termin pertama ini minimal berapa persen ya SPD yang masuk baru kita bisa lanjutkan ke termin kedua. 70% ya? Ya, nah itu. Tapi saya pikir kalau buat SPD kan cepat, ya kita alokasikan waktu untuk pembangunan 3 ini berjarak 4 bulan ke dia ya, 3-3-nya. 120 hari. Ya, makanya 4 bulan. 4 bulan kita alokasikan waktu untuk pembangunan yang tepat. 120 hari. Nah itu kita bagi jadi 2, jadi 3, 50 hari, 50 hari dan 20 hari. Kalau lagi jemur gampang aja seminggu selesai ya Pak. Paham ya? Tinggal kita anak saja, mau fasilitator. Nah itu harapan kami dari dinas. Bagaimana Pak Koordinator? Kita sepakati dengan teknis seperti ini atau bagaimana? Apa tiga-tiganya kita bangun sama-sama sedikit dulu? Makanya ini kan pertanyaan, ini masih pertanyaan saya. Ini konsep dari kita seperti itu. Nah, mungkin ada konsep dari Pak Koordinator bersama teman-teman fasilitator. Kira-kira mana konsepnya yang mungkin lebih baik dari ini? Nyampaikan dulu. Semua bisa kan kita ya jadi itu konsep dari kami. Tapi sebelum ke Pak ke Bu Elia dulu, saya ingin sudah bersih atau beberapa kelompok yang sudah selesai supaya kita enak merencanakan pencairan dana. Persilakan Pak Ketua, Pak Koordinator. Untuk pertama masalah progres ED. Jadi progres ED hari ini sudah tertanam semua. Jadi pada prinsipnya clear. Kemudian terkait sama tadi masalah apa yang dibutuhkan dan lain-lain itu tentu teknis Pak. Teknis itu artinya kenapa sih kita dulukan RMU karena terkait sama pengadaan sehingga uang yang ada kita manfaatkan untuk tempat itu sehingga waktu kemarin datang tempatnya selanjutnya lagi kalau pendapat saya lebih baik masing-masing fasilitator sama ketua kelompok karena itu teknis sekali mana yang bukan. Tapi secara teorinya Pak Pipika benar bahwa pertama ilmu, kedua lumbung paling sederhana gampang adalah itu konsepnya benar. Nah yang penting adalah syarat dari pencairan. Apakah syarat pencairan ini diikat waktu atau sesuai kontrak? Kalau kita lihat dari kontrak, waktu pencairan kan tak benar. Yang diikat di pencairan kontrak adalah volumenya. Pada saat walaupun mencapai 45% atau 75% berserah pada dengan waktu bisa lanjutkan. Pertanyaannya apakah ini akan tetap kita bersama-sama masing-masing kelompok? Kalau begitu sistemnya akan saling tunggu. Atau siapa yang sudah selesai, yang sudah selesai. Artinya kan tidak terikat sama waktunya. Kalau memang bapak kelompok A cepat selesai 2 minggu sudah bisa lanjutkan. Artinya butuh ada sistem itu terkait masing-masing. Kalau saat ini saya lebih condong untuk proses pencairan yang tahap dulu. Nah, selanjutnya nanti kita susun schedule-nya karena dikasih waktu sama dinas itu adalah 4 bulan. Jadi 4 bulan itu tidak ada schedule-nya. Sehingga dari schedule itu kan kita tahu nanti kelompok A kira-kira dapatnya bulan segini. Karena kan schedule-nya kelihatan. Masing-masing
kasih Pak Koordinator. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, masalah alokasi anggaran kita sudah sepakati ini. Artinya rumah NNU sama Bedreyer itu yang pertama kita akan bangun, kemudian kita lanjutkan dengan lumbung pangan, dan terakhir lantai jemur. Mungkin selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Bu Delia untuk menjelaskan administrasi. PPK yang lebih paham terkait ini. Kalau saya itu sebatas untuk kelengkapan administrasi. Maklum kita negara-negara di administrasi jadi harus lengkap. Semua administrasi, semua pekerjaan harus ada administrasinya. Jadi yang perlu dia jelaskan di sini untuk persyaratan pencairan tahap pertama. Syarat pencairan tahap pertama ini hampir 20% sudah selesai, tinggal 30%. Nah ini kita akan mengkaji lagi, termasuk ada tambahan-tambahan dari Bu Kades, seperti SPTJM, SPTJB. Nah supaya lengkap lagi, jadi persyaratan kita aman. Itu tinggal masih proses perbaikan. Untuk persyaratan pencairan tahap kedua, kita berbicara pencairan tahap kedua karena uang ini kan sudah masuk ke kas daerah, persyaratan kita sudah 70% dianggap selesai, tinggal proses pencairannya. Jadi persyaratan pencairan tahap kedua ini harus ada laporan pemanfaatan dana tahap pertama sebesar 75%. Jadi kalau perkiraan uangnya 132 juta ya, uang itu sudah terserap 99 juta. Sudah digunakan, sudah ada alat bukti pertanggungjawaban. Nah kira-kira begitulah. Kalau makin cepat dapatkan ini bekerja, makin bagus. Jadi makin cepat prosesnya. Nah kalau perkiraan dia dengan kemajuan pekerjaan fisiknya mencapai 40%. Kalau perkiraan dia kalau tanggal 1 Juli sudah mulai action, mudah-mudahan 1 Juli mulai action, berarti sekitar 20 hari. Kira-kira sudah ada progres 40% itu sudah ada. Dengan penggunaan uang, mudah-mudahan ini realisasi dengan penggunaan uang sebesar 99 juta. Nah itu yang proses itu yang kita ajukan nanti laporan pemanfaatan bantuan, terus yang 75%, terus kemajuan pekerjaan fisik 40% ada dokumentasi. Nanti itu yang masukkan di OSPAM atau di review sama inspektorat. Nah itu sebagai dasar untuk pencairan tahap ketiga. Setelah pencairan tahap kedua, kita lanjut ke persyaratan pencairan tahap ketiga. Jadi persyaratan untuk tahap ketiga ini setelah realisasi penyerapan dana paling rendah 90%. Jadi hampir berapa ya, sekitar berapa ya? Sekitar uang sudah digunakan itu sebesar 477 juta. Uang itu sudah dipakai dan pekerjaan fisiknya sudah mencapai 70%. Kira-kira sekitar 80, kalau konsep ini 84 hari kalender sudah bekerja dari konsep awal pencairan tahap pertama. Mudah-mudahan ini betul-betul administrasinya betul-betul mendukung untuk proses pencairan tahapan berikutnya ini yang kita perlukan komitmen kerjasama kita. Nah terkait dengan ini perjanjian kerjasama. Jadi sebelum membuat proses pelaksanaan ini sesuai juknis ini harus membuat sesuai dengan perjanjian kerjasama pasal 5 ayat 2 harus membuat panitia pembangunan di gabungan kelompok tani. Harus ada SK berarti ini di masing-masing kelompok tani ini akan diupload di aplikasi nanti. Jadi masing-masing itu yang harus dibuat karena ini kan namanya gapoktan kan terdiri dari beberapa poktan. Kalau tidak salah ada yang 3 poktan, ada yang 4 poktan, ada yang 5 poktan. Jadi itu dirangkul masing-masing poktan itu. Jangan hanya 1 poktan jadi untuk untuk dukungan eksternal ini harus kerja bersama di masing-masing poktan ini. Jadi kesepakatan masing-masing poktan ini harus bergabung bersama ini. Terus melaporkan keadaan keuangan dan penggunaan secara periodik kepada pihak satu. Jadi untuk melaporkan apakah nanti melalui fasilitator, melaporkannya nanti fasilitator yang kemari. Jadi bukan pertanggungjawaban namanya uang negara, walaupun nanti kedudukannya untuk peluru, tapi pertanggungjawabannya ini memang diperlukan sekali, termasuk nota, kwitansi, semua apapun sejenis apa yang beli, baik yang kecil, pokoknya apapun jenis paku harus ada
tidak bisa segampangnya kita mau beli sesuatu yang di luar RAB. Terus pasal ke-6-nya ya, pihak kedua wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana dalam buku kas. Jadi bendaharanya mempunyai buku kas umum. Penggunaan dana itu harus dicatat ada buku kasnya. Ada bikin komisar. Jadi pertanggungjawaban kita. Jadi masing-masing bendahara nanti harus membuat buku kas. Penggunaan keluar masuk anggaran itu. Kembali kita bahas tentang jadwal. Ini masih belum, yang juga secara teknisnya masih belum begitu kuasai karena yang biasa administrasi yang kan. Jadi perencanaan kita untuk 3 fisik itu 120 hari. Buat balik sekitar kalau kita mulai kerja 1 Juli sampai 19 Agustus, jadi yang sudah bagikan deh. Nah, yang bagi jadwal 1 Juli sampai 19 Agustus itu 50 hari fisik 100%. Ini perkiraan dia begini, 100% sudah selesai. Nah, di saat nanti setelah pekerjaan 20 hari, nanti kita proses untuk mengatur tahap kedua ini yang butuhkan 3 hari. Mudah-mudahan atau sebelum tanggal 20 itu dokumen itu sudah ada, kwitansi, foto dokumentasi, terus pemanfaatan transport itu sudah ada, baru kita proses untuk itu aktifnya. Nah, selanjutnya untuk hubungannya ini kira-kira juga 50 hari hubungan. Nah, terus kalau lantai timur 20 hari. Kenapa 50 hari ini perkiraan ini? Karena ini kan padat karya, jadi banyak tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan. Jadi kalau melalui agak gampang kan, karena pekerjaannya banyak gitu. Bapak Kabir, saya hormati, Kades, teman ketua Keputusan, koordinator yang saya hormati, saya langsung saja terkait dengan menyambung dengan tadi tanyakan masalah lokasi baik kali di Batu. Pertama kan ada kemarin sedikit, tapi sudah saya ke PU terkait dengan ada itu jalan. Matahari itu kemarin sudah kita, tapi yang kantornya ada koordinasi sama desa kemarin. Itu tempat kita masuk ke jalan ke tempat kita buat proyek ini ya. Dari sini sudah koordinasi silakan bisa juga apa itu. Itu cuma ada koordinasi kita dulu masih pelaksanaan di sana. Karena itu dewan dan juga presisi. Terus yang kedua terkait dengan alat ini beratnya kita kan mungkin beda-beda lokasi, mungkin beda-beda bentuk tanahnya lokasinya, karena mungkin nanti secara teknis mungkin saya sama konsultator itu terkait masalah bagaimana karena kita bentuk tanahnya agak memanjang ya. Mungkin nanti kita perlu tahu alat itu di mana supaya apakah kira-kira di sana atau di luar. Itu supaya kita nanti sudah membangun tidak bisa jalan masuk. Itu perlu juga secara teknis nanti kita tahu bagaimana nanti bentuk alat itu apakah kita di sana di luar supaya nanti soalnya bentuk tanah kita tidak memanjang ya, bukan akan berjejer, itu akan berjejer ke ujung ya di tempat lokasi saya. Itu perlu kita tahu nanti supaya terjadi bangunannya saya tidak bisa masuk nanti alatnya. Terus terkait dengan sambung tadi terkait dengan tenaga, mungkin dari teknis, mungkin saya juga agak ini sedikit menyambung dengan tadi terkait dengan semua ulang itu, mungkin lebih baik kita dikasih dulu programnya supaya saya langsung itu, pertanyaannya nanti kita sampai rumah supaya kita langsung jalan dan kita doanya, supaya cepatnya nanti ini ya. Dan terkait seremonial, mungkin kita sudah selesai ya, kita mungkin sepakat supaya selesai dan kalau katakan waktu pertama mungkin tergantung dari desanya, mungkin nanti dari Kapolda kait dengannya dana mungkin mulai lain aja sudah mungkin bisa kan tulis. Makasih banyak ya, dengan kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau terkait dengan peresmian, kalau waktu itu maunya terakhir teman-teman
persilakan mau yang kapan atau kalau tidak perlu pakai posmen juga nggak apa-apa. Jangan sampai memberatkan. Ini kan politik ini bunda. Ya, betul. Ada kesempatan. Pemilihan betul. Sudah ada yang Pemilihan bupati lagi itu bahaya. sudah ada yang masih Nah, lagi kalau orang kita itu mesinan, belum paham juga. Jadi begini, kemarin dia bilang sih otomatis kan alat-alat itu kan ada yang besar tapi kan dia akan dirakit di sini. Tapi kan ada yang besarnya juga kan akan dirakit di tempat di lokasi. Jadi nanti kan itu dia agak berat ya, jadinya nanti itu kalau mengajar ada jalan masuknya enggak? Jangan buka katanya kemarin. Enggak, maksudnya lokasinya itu loh. Paling kan ada nanti untuk mengangkut gerabah atau apa kan harus ada mobil bisa masuk ke lokasi tanah itu kan? Bisa. Nah, kalau begitu supaya tidak alat bangun alat beratnya kalau di paling depan dia, paling depan pinggir jalan supaya nanti tidak ngangkutin terlalu berat. yang bisa masuk ke mana? Kalau mobil bisa masuk ke lokasi tidak masalah. Maksudnya masuk ke depan mobil Bisa. Tempatnya sama kita. Oh, depannya bisa 4 meter kan? Oh, bisa nggak masalah. Malah lebih kecil jalan akses. Oh, ya bisa bagus kan. Jadi kan dia nanti berderet di bed layer RMU. Alatnya kan nanti di jadi setelah dikeringkan ini anak bisa. Ada tambahan Bu? Apalagi ada yang ada diskusi aja kita diskusi yang sekarang kita. ada usulan lagi Pak dari Kuranji, dari Ame. Gelap. Jadi begini Pak, yang mulia. Untuk tahap pertama itu kita akan merasa pelanggarannya 25%. Boleh deh. Rumah RMU dan Federal.